Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah Masjid Al-Insan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Enggak terasa kita sekarang telah memasuki hari kedua di bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 30 April 2025. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali dipertemukan dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu. Terlebih majlis ilmu yang kita hadiri di kesempatan pagi menjelang siang ini, kita berada di satu momen waktu yang amat sangat spesial, yaitu di bulan Dzulqa'dah, bulan pertama dari rangkaian bulan-bulan haram yang secara berurutan, ya, Allah jadikan ini merupakan momen yang amat sangat baik bagi kita untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Karena bulan haram itu diawali yang berurutan dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Al-Muharram, baru kemudian yang terpisah yaitu Rajab. Masya Allah. Artinya amal saleh atau ibadah apapun yang kita kerjakan di bulan-bulan haram ini, termasuk di dalamnya Dzulqa'dah, maka nilai pahalanya akan lebih besar jika dibandingkan kita mengerjakan di luar bulan haram. Makanya mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan dan diberikan karunia pelimpahan pahala yang besar di sisi Allah atas segala bentuk ibadah yang kita laksanakan di bulan Dzulqa'dah, termasuk di dalamnya saat kita hadir di dalam majlis ilmu pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Insyaallah di kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sirah an-nabawiyah, dan bab yang akan kita bahas berkaitan dengan sejarah berdarah kaum Yahudi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa bulan yang lalu kita telah bahas bagaimana pada akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang pengkhianatan orang-orang dari kalangan Yahudi Bani Quraidah, satu-satunya kabilah dari kalangan bangsa Yahudi yang masih hidup berdampingan dengan Nabi di kota suci Madinah saat itu, setelah dua kabilah besar lainnya telah terusir dengan sebab pengkhianatan mereka, dengan sebab perbuatan mereka, bukan karena kesewenang-wenangan kaum muslimin mentang-mentang udah berpuasa, itu enggak, ya, tapi dengan sebab perbuatan mereka. Mereka berkhianat. Makanya Nadir dan Qainuqa terusir, sehingga menyisakan Yahudi Bani Quraidah. Tapi lagi-lagi Yahudi memang
dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia di alam dunia ini selalu menorehkan berbagai macam pengkhianatan demi pengkhianatan. Ya. Mereka selalu ikut andil di dalam berbagai macam kerusakan demi kerusakan. Mereka selalu turut ambil bagian, apakah secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, ketika kita terjadi berbagai macam peristiwa-peristiwa dalam sejarah umat manusia yang di situ banyak tertumpah darah. Ya. Hampir bisa dipastikan ada andil dari golongan ini, yaitu Yahudi, termasuk di masa Rasulullah SAW. Ketika kisah perang Ahzab telah berakhir, kita sudah bahas, maka kisah Yahudi Bani Quraidah ternyata belum berakhir. Nah, di pembahasan sebelumnya kan kita mempelajari itu ya, kita mengkaji bahwasanya ternyata terbukti mereka benar-benar berkhianat. Nah, setelah terbukti mereka berkhianat, apa yang dilakukan oleh Nabi dan juga kaum muslimin? Keputusan apa? Yang tentunya berdasarkan musyawarah dan juga berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diambil atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW ya, untuk merespon pengkhianatan yang telah terang benderang mereka lakukan kepada kaum muslimin. Yang dimana pertaruhannya dengan sebab pengkhianatan mereka, kaum muslimin bakal dibantai habis-habisan. Ya, tapi ternyata Allah berikan pertolongan tatkala Allah kirimkan bala tentara, di antaranya berupa angin yang memporak-porandakan kem-kem ya, base camp dari pasukan musuh sehingga mereka ketakutan. Ya. Tungku perapian yang dibuat padam, alat-alat masak yang semua pada kebalik ya, berantakan. Akhirnya mereka ketakutan dan balik ke tempatnya masing-masing. 4.000 pasukan musyrikin Quraisy balik ke Mekah. 6.000 pasukan koalisi yang tergabung dalam pasukan musuh itu juga balik ke kabilahnya masing-masing, di antaranya kabilah Ghatafan. Ya. Nah, tinggal menyisakannya satu. Yang di pertengahan peperangan mereka ternyata ya menarik dukungan kepada kaum muslimin yang seharusnya mereka bahu-membahu melawan pasukan musuh yang jumlahnya 10 ribuan. Mereka berkhianat, gabung mereka sama pasukan musuh. Tidak lain mereka adalah Yahudi Bani Quraidah. Ya, dan ceritanya belum berakhir. Rasul kembali dari peristiwa perang Khandaq itu setelah sholat subuh, balik ke rumahnya. Ya, nah, sampai di rumahnya beliau pergi untuk mandi, beres-beres gitu ya. Nggak lama berserang, tidak lama berselang setelah Rasulullah SAW mandi, ya, Jibril datang. Tsumma ja'a Jibril menemui Rasulullah SAW di waktu zuhur. Nah, seraya kemudian dia berkata, qad wada'ta silah, wallahi ma wada'nahu, fakhruj ilaihim. Ketika Nabi habis mandi, Jibril datang. Ya, dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau udah ngeletakkan senjata. Senjatamu ini kok udah diletakin sih? Demi Allah, kami aja nih belum meletakkannya. Pergilah engkau ya, untuk menyerang mereka. Nabi pun bertanya, fa ila aina? Ya, siapa gerangan yang engkau maksud? Yang dimana kami harus menyerang mereka? Siapa gerangan yang engkau maksud, wahai Jibril? Maka Jibril pun menunjuk ke arah ya, perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Ibunda Aisyah berkata, ka'anna anzuru ila Jibril alaihissalam min khalalil bab qad asaba ra'sahu minal ghubar. Seakan-akan aku melihat Jibril alaihissalam itu dari lubang-lubang pintu dengan keadaan kepala Jibril itu penuh dengan debu. Artinya Jibril aja belum beres-beres gitu. Masya Allah. Ya. Makanya Jibril sampai mengingatkan Nabi, nih kenapa ngeletakin senjata? Kita aja belum meletakkan senjata nih. Para malaikat belum meletakkan senjata karena ya mereka menganggap ini perang belum usai. Masalah belum kelar nih.
Jadi memang luar biasa ya ujian yang dialami oleh Rasul dan kaum muslimin. 10.000 pasukan yang udah pergi itu bukan menandakan problem kita udah selesai. Dengan kata lain begitu, masih ada sesuatu yang harus segera dibereskan juga. Ya tidak lain adalah Yahudi Bani Quraidah yang melakukan pengkhianatan. Ya. Dan kita udah bahas kan di buku kita di halaman 447, ya. Ketika Huyai ibn al-Akhtab berhasil tuh memprovokasi pimpinan Yahudi Bani Quraidah yang akhirnya mereka pun melanggar perjanjian. Nah, dan pada akhirnya Allah mengabarkan tentang hasil akhir di perang Khandaq, tentang pasukan koalisi. Kata Allah, wa raddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira. Ada di buku kita di halaman 448. Dan Allah pun menghalau orang-orang kafir itu yang dimana keadaan mereka penuh dengan kejengkelan, karena mereka juga tidak bisa memperoleh kebaikan atau keuntungan apapun. Ya, mereka balik pulang tuh dengan tangan hampa, dengan angan-angan kosong yang katanya bakal menguasai dunia, bakal menghancurkan kekuatan yang mulai diperhitungkan di dunia saat itu, yaitu kekuatan kaum muslimin. Ternyata hasilnya nggak sesuai harapan. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Ya, cukuplah Allah sebagai penolong, ya, menghindarkan orang-orang yang beriman dari peristiwa peperangan atau dalam peristiwa peperangan. Allah tuh yang menjadi penolong, sebaik-baik penolong. Ya, wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah adalah maha kuat lagi maha perkasa. Jamaah, rekan-rekan sekalian, kondisi perang itu kondisi yang amat sangat berat. Ujian yang dialami oleh manusia dalam bentuk peperangan itu ujian yang gak ringan, jamaah. Coba aja kita kalau baca sejarah bangsa kita kan, ketika dijajah Belanda, diawali Portugis dulu ya. Portugis dulu ya. Nah ya, Portugis dulu, kemudian Belanda, kemudian Jepang. Ya Allah, ya itu kan luar biasa ya. Penderitaan demi penderitaan dialami oleh nenek moyang kita nih, para pejuang di masa lalu, nenek-nenek moyang kita yang mendiami negeri ini. Itu luar biasa, berat banget, ya, amat sangat berat. Sehingga memang bukan hal yang mudah, jemaah, ketika sebuah negeri penduduknya itu diuji dengan adanya peperangan. Makanya kita doain tuh saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina agar Allah berikan kekuatan kepada mereka, berikan pertolongan, ya, dan Allah hancurkan pasukan musuh. Ya, karena nggak gampang jemaah, nggak ringan. Ini sesuatu yang berat. Tapi ketika Allah tolong, nah ini kita sangat butuhkan. Ya, makanya di sini Allah katakan, ya, wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Cukuplah Allah yang menolong, ya, untuk menghindarkan orang-orang beriman di dalam peperangan sehingga mereka tidak mengalami hal-hal yang lebih jauh, ya, menimbulkan penderitaan. Ya, Masya Allah. Ini jemaah. Artinya ketika hambanya diberikan ujian yang berat berupa berada di satu negeri yang mengalami konflik, yang mengalami peperangan, Allah masih mampu untuk memberikan pertolongan. Dan Allah sangat mampu untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang berat tersebut. Apalagi masalah-masalah kita yang lebih ringan gitu loh. Ya. Nah, kan masalah kita di rumah tangga ini bukan masalah kita kepada musuh. Ya, Bu. Suami musuh atau orang yang dicintai, Bu? Bapak, itu kan orang yang kita cintai, makanya kita pilih. Ya, makanya kita pilih dirinya untuk mendampingi diri kita di dalam menjalani sisa umur yang Allah berikan, kan gitu. Kalau bagi seorang wanita, makanya anak pilih Ustaz untuk dia menjadi imam anak gitu ya. Yang laki-laki ya anak butuh seseorang yang bisa dia mendampingi anak di dalam menjalani kehidupan ini, kan begitu. Partnership. Kalau udah partnership itu dasarnya cinta. Ya.
Sehingga ketika masalah itu muncul, pastilah masalahnya nggak seberat ketika masalah yang dihadapi seseorang kepada musuhnya. Tuh. Kalau musuh kan tujuannya apa sih? Ngancurin, ngebinasakan, ngebunuh, numpahkan darah. Tapi kalau orang yang dicintai prinsipnya gimana? Saling berbagi, saling mengerti. Ini. Kenapa kok cara mensikapinya ya itu melebihi cara mensikapi kita ketika menghadapi musuh yang sebenarnya? Melebihi di sini dalam hal konteks yang negatif sampai membuat orang stres, bipolar, kadang jadi cengengesan sendiri, ya, jadi ODGJ, bahkan sampai ada yang melakukan tindakan-tindakan nekat, ya, jalan pintas melakukan aksi bunuh diri. Ini yang perang aja sabar. Mereka yakin Allah nanti akan kasih pertolongan, dan benar. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Ya, cukup Allah yang menolong mereka, yang menghindarkan orang-orang beriman ini dari peperangan, sehingga peperangan itu segera berakhir. Artinya Allah kasih solusi dengan masalah yang jauh lebih berat dibandingkan masalah yang kita hadapi bersama pasangan hidup. Yang dihadapi oleh Rasul dan kaum muslimin saat itu adalah jelas-jelas orang-orang yang tujuannya hanya satu ketika berhadapan dengan Rasul dan kaum muslimin, yaitu ngebunuh mereka. Lah kita kan yang ada di rumah kita nih orang-orang yang sebenarnya dasarnya kita bisa bersatu tuh karena cinta. Kenapa cara mensikapinya kok lebih serem, lebih menyeramkan dibandingkan ya cara-cara yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menghadapi musuh yang nyata gitu. Sampai dendam, ya. Andai pun berujung pada perceraian, kalau memang itu solusi terbaik, tapi apakah harus kemudian memunculkan rasa dendam satu dengan lainnya? Kan enggak seharusnya. Kan dalam Islam enggak dibenarkan tuh ada istilah dendam. Ana sedang tidak ingat namanya. Ada seorang sahabat yang dia kawin cerai sampai kurang lebih sekitar 9 kali itu. Nah begitu yang ke-9 dia dapat yang baru lagi tuh istrinya. Ternyata mantan-mantannya nih, mantan-mantan istrinya udah nunggu di luar ketika ya si fulan ini baru melangsungkan pernikahannya yang ke-9. Nah, kalau bayangan kita nih itu ngumpul yang 8 orang ngapain Ustaz? Mungkin pada mau nimpukin kali ya gitu ya. Mungkin begitu gitu. Enggak, masih selamat. Artinya kan perceraian itu tidak menimbulkan rasa dendam, tidak mewarisi kebencian. Tuh. Kan ini yang sering terjadi. Cerai kalau emang itu jalan keluar terbaik, tempuh, silakan. Cuma jangan mewarisi kebencian. Nah, ini kelakuan bapak lu tuh, nak. Tuh. Sama, ya. Yang laki-laki juga gitu. Ini gara-gara karena mamahmu nih. Perempuan gak bener tuh. La ilaha illallah, gimana ini? Akhirnya tuh anak menaruh kebencian kepada pihak yang sebenarnya dua pihak ini adalah orang-orang yang memang harus paling dimuliakan. Kalau dia condong ke kubu emaknya, maka dia jadi benci kepada bapaknya. Begitu sebaliknya, dia dekatnya sama bapaknya. Akhirnya bundanya, mamahnya tuh jadi musuh, diperlakukan seperti musuh. Benar nih jemaah. Ya. Baik. Dan tentang Bani Quraidah, Allah juga mengabadikan peristiwa ini di dalam surah yang sama, surah Al-Ahzab. Makanya surah ini memang bercerita tentang perang Ahzab yang pasti berkaitan dengan perang Bani Quraidah. Di kelanjutan ayat berikutnya, ayat 26 sampai ayat 27. Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitab min sayasihim wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia yaitu Allah menurunkan orang-orang ahli kitab, maksudnya yaitu orang-orang dari kalangan Yahudi Bani Quraidah yang membantu mereka, ya, membantu pasukan musuh, pasukan koalisi, ya, makanya disebut Ahzab karena gabungan dari berbagai macam kelompok, ya, dari benteng-benteng mereka, karena memang keadaan tempat tinggal orang-orang Yahudi itu banyak, ya,
bangun benteng-benteng. Dan Allah memasukkan rasa takut ar-ru'ba. Ini jemaah, ini kalau kita doa nih buat saudara-saudara kita kaum muslim di Palestina agar Allah berikan ya kehancuran kepada ya Zionis, maka sampaikan tuh di antaranya wa anzala alaihimur ru'ba. Ya Allahumma farriq jama'al yahud, ya Allah cerai beraikan ya persatuan orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian kita katakan juga kepada Allah wa anzala alaihimur ru'ba. Turunkan rasa takut ya Allah ke dalam hati-hati mereka. Dan itu sudah Allah perlihatkan sebenarnya. Apa yang mereka lakukan yang enggak jelas ya, yang kalau kita bahasakan nih, mungkin kalau anak bahasakan kayak babi ngamuk kan apa aja yang ada di depannya itu deh. Itu menunjukkan bagaimana ya pengecutnya mereka. Anak-anak dibantai, orang sakit ya dibunuh, rumah sakit dihancurkan, kan gitu kan? Ya, apa ini? Sikap apa nih? Ini sikap orang-orang pengecut jemaah. Karena mereka sebenarnya diliputi oleh rasa takut yang luar biasa. Ya Allah. Ya. Dan Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Yahudi. Sebagian mereka ya kalian bunuh dan sebagian yang lain kalian tawan. Tuh. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardal lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan Allah mewariskan kepada kalian tanah-tanah ya, rumah-rumah dan harta benda mereka. Ini ghanimah disebutnya ya. Dan begitu pula tanah yang belum pernah kamu injak. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Ya, artinya Allah memberikan kemenangan buat kaum muslimin ya saat menghadapi para musuhnya. Karena keimanan yang ditunjukkan oleh kaum muslimin di saat menghadapi ujian yang berat tersebut. Makanya disitulah kemudian pantas Allah berikan kemenangan. Ini gimana mau menang kalau kita justru makin jauh sama Allah? Padahal yang mampu memberikan kemenangan itu hanyalah Allah. Terus kita jauh sama Allah, gimana jemaah? Gak dapat rumusnya. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW kembali ke Madinah setelah perang Ahzab, nah itu tadi Anda sudah jelaskan tuh. Nah, Nabi diperintahkan oleh Jibril, kita nih belum beres-beres. Bahkan Ibunda Aisyah mengatakan nih seakan-akan nih itu ya kita melihat Jibril dari celah-celah yang dimana ya keadaan kepalanya masih penuh dengan debu, seakan-akan kayak gitu. Sampai-sampai mengatakan kepada Nabi, kita belum meletakin senjata. Ya. Kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi engkau fakhruj ilaihim, pergilah engkau untuk menyerang mereka. Dan ternyata Jibril memberikan isyarat, perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Rasul tanpa pikir panjang segera menemui para sahabat ya dan memerintahkan kepada mereka untuk bersegera menuju kampung Bani Quraidah. Dan kemudian Nabi pernah mengatakan, la yusallina ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Ini dalam bahasan fikih ini sering dijadikan sebagai dalil pijakan terkait dengan adanya khilaf tentang permasalahan fikih. Nabi katakan jangan sekali-kali kalian salat asar melainkan di Bani Quraidah. Ketika Nabi ya sudah mulai menghimpun pasukannya lagi ya untuk segera berangkat, Nabi kasih pesan kepada mereka, jangan sekali-kali kalian salat asar melainkan laksanakan salat asar itu di Yahudi, di kalangan Bani Quraidah, di perkampungan Bani Quraidah. Nah, yang kemudian ditafsirkan dengan beragam penafsiran. Ya. Nah, ada yang kemudian sebelum sampai waktu asar, ya, atau sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah, kemudian sudah tiba waktu asar. Ada sebagian mereka yang melaksanakan sholat, ada sebagian mereka lagi yang menunda. Jadi ada yang memahami perkataan Nabi ini, pesan Nabi ini secara letterlek, ya, ada yang juga mengatakan atau memahaminya dengan versi yang lain, jemaah. Masya Allah. Jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya berangkatlah Nabi dan kaum muslimin menuju perkampungan Yahudi Bani Quraidah.
Nah, kemudian di sini dijelaskan dari perkataan Nabi, jangan ada seorang pun yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Sebagian mereka telah mendapatkan waktu asar saat dalam perjalanan, padahal belum sampai perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Sehingga sebagian mereka ada yang menyegerakan melaksanakan sholat. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini direspon oleh orang-orang yang punya pandangan berbeda di dalam memahami perkataan Nabi tersebut. Ya, sebagian mereka komplain nih atau ngingetin, ya berdasarkan hasil ijtihadnya. Apa yang mereka katakan kepada orang-orang yang belum sampai perkampungan Yahudi Bani Quraidah, tapi kemudian mereka sudah melaksanakan sholat asar. Mereka katakan, kita tidak akan sholat asar sampai kita datang di perkampungan mereka. Nah, sedangkan sebagian yang lain berkata, enggak, sholat dulu, ini udah asar. Ya, Masya Allah. Taib. Versi mereka, pemahaman mereka, karena bukan itu sebenarnya yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat perkataannya. Dan kemudian peristiwa ini pun disampaikan kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kubu yang berbeda di dalam memahami ucapan Nabi. Satu kubu ya yang memang dia fokus, pokoknya sholat asar kita nih mesti di perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Walaupun kita belum sampai perkampungan Yahudi Bani Quraidah, ternyata waktu asar sudah tiba. Nggak apa-apa, lanjutin aja perjalanan. Nanti sholat asarnya di perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Kubu yang lain, kelompok yang lain yang punya pemahaman berbeda. Oh enggak, kalau udah tiba waktu sholat asar segera sholat. Tuh. Akhirnya diceritakan nih peristiwa ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak menyalahkan siapapun di antara mereka. Nih jemaah. Ya, kita sering tuh menemui nas-nas agama baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun yang ada dalam hadis yang sifatnya itu kaidah umum, sifatnya masih global, sifatnya masih ya bisa menimbulkan interpretasi yang beragam, multi tafsir. Dan masing-masing ulama pun menafsirkan dengan penafsiran yang berbeda ya dengan dasar ilmu. Kalau udah begini kita nggak bisa serta-merta mengatakan pendapat yang kita pilih itu pendapat yang seharusnya juga diambil oleh orang lain. Nggak bisa. Nah, buktinya Nabi nggak ada yang nyalahin salah satunya kan? Nabi nggak ada tuh lebih condong kepada satu kubu, enggak. Wah ente salah nih. Kan aneh bilang sholat asarnya di perkampungan Bani Quraidah, kenapa sholat duluan tuh? Atau sebaliknya, ente nggak paham. Ini kan maksudnya makna tersirat gitu, bukan mesti ya harus di perkampungan Bani Quraidah. Intinya kan tujuan kita ke sana. Tapi kalau udah tiba waktu sholat, maka dahulukan untuk melaksanakan sholat. Kan Nabi nggak ngomong begitu jemaah. Ini jemaah, kita nih kalau masalah fikih, terlebih masing-masing itu punya dalil berdasarkan penjelasan dari para ulama yang punya kapasitas keilmuan yang cukup untuk berijtihad. Maka dalam kondisi seperti ini ya kita harus toleransi. Sama nih nanti nggak lama nih musim haji nih. Masalah haji itu masalah fikih yang banyak banget khilafnya jemaah. Ya, anak kemarin ikuti sertifikasi untuk pembimbing haji karena syaratnya sekarang begitu ya. Nggak cukup punya pengalaman aja jemaah. Kalau kita ingin jadi pembimbing haji harus ikut sekarang. Harus bersertifikat. 8 hari di karantina tuh. Ya, karantina. Tapi jadi Masya Allah dapat ilmu yang berharga. Apa itu? Jadi tahu memang permasalahan haji luar biasa, khususnya yang dialami atau dijalani di negeri kita nih. Kita kan selama ini yang katakanlah ikutnya Haji Plus, anak biasa bimbing Haji Plus gitu ya. Kalau melihat konsep sebagian jamaah tuh ketika di Muzdalifah mereka cuma lewat doang tuh. Lewat sebentar kemudian pergi. Balik lagi tuh ke Mina ya untuk melontar jumrah atau kemudian untuk melakukan tawaf ifadah. Sempat tuh ada pikiran kenapa sih ini kan momen haji, momen yang boleh jadi sekali seumur hidup, kenapa ambil yang gampangnya, kenapa gak ambil yang maksimal? Ternyata gak sesederhana itu kesimpulannya jemaah.
kenapa nih pemerintah kita dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama, bahkan tahun ini yang Anda tahu ya sudah menjadi keputusan untuk jamaah haji reguler itu diputuskan konsep ke Musdalifahnya itu dengan cara murur, lewat doang. Ya, lewat aja tuh, nggak bermalam. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah pernah haji, ya, itu yang kemudian menjalankan saat mabit di Musdalifahnya itu bermalam, tidur tuh di Musdalifah sampai subuh, kan gitu ya. Kan nganggap, ngapain juga sih cuma begitu doang, kayak nggak ada perjuangan. Bapak Ibu, kalau kita belum memahami konteks apa yang menjadi dasar ditetapkan, ya, pilihan pandangan fikih yang seperti itu, kita nih akhirnya nggak bisa bersikap bijak. Boleh jadi kayak peristiwa ini nih, yang satu yang lain tuh, kan Nabi bilang nanti di Bani Quraidah kenapa sholat duluan tuh, atau begitu sebaliknya. Tapi kita faham, masya Allah jemaah. Bayangin jemaah, kayak ana misalnya, yang ana hadapi ini kan, yang ana rasakan nih haji plus. Penanganan haji plus berbeda dengan haji reguler. Jumlah jamaahnya berbeda. Haji plus 17.000. Dan biasanya kayak ana selaku pembimbing itu paling menghandle kemarin 3 bis. Ya, 3 bis. Itu dibagi 3 ustadz. Kan gitu ya. Nah, bagaimana crowdednya itu luar biasa. Sekalipun alhamdulillah bisa mabit di Musdalifah. Nah, haji reguler sangat berbeda. Karena semua dihandle oleh Kementerian Agama. Kalau plus dibagi-bagi oleh kepada travel. Ini semua dikelola, dimanage satu pintu oleh Kementerian Agama dengan jumlah jamaah sekitar 210.000. Allahu Akbar. Bukan hanya itu, dengan kondisi jamaahnya mayoritas lansia. Yang boleh jadi ya kebanyakan mereka adalah baru pertama kali menginjakkan kaki ke tanah suci. Jangankan ke tanah suci, kebanyakan mereka juga baru pertama kali naik pesawat. Sehingga 9 jam tuh nahan pipis, nahan pup. Kenapa? Gak bisa. Bingung toiletnya gimana. Ya Allah. Terus kita mau pakai konsep yang ideal, ya gimana? Belum pergerakan masaknya. Murur, ana faham, Masya Allah. Ya, makanya kalau masalah fikih kita jangan terlalu galak lah. Ya, kita harus melihat dulu nih dasar mereka mengambil pandangan fikihnya nih apa nih. Kalau memang jelas dalil-dalilnya kuat, pandangan ulamanya, dasar pijakannya jelas, ya maka kita harus bertoleransi jemaah. Makanya Rasul nggak salahin nih. Salah satu di antara 2 kelompok yang berbeda di dalam memahami perkataan Nabi. Jangan ada seorang pun yang salat asar kecuali di perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Nah, ini jemaah. Di buku kita ada di halaman 449. Rasul berangkat dengan kekuatan 3.000 pasukan, 36 pasukan berkuda dan melakukan pengepungan terhadap Yahudi Bani Quraidah selama 10 hari lebih. Ya. Sebagian ulama mengatakan pengepungan Nabi di perkampungan Yahudi Bani Quraidah ya bersama 3.000 pasukan dan 36 pasukan berkuda itu kurang lebih berlangsung selama 25 hari. Tapi kalau versi ya di buku kita nih ya pemaparan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid ya ini kurang lebih 10 hari. Ya, 10 hari jemaah. Tapi dalam versi yang lain ini kurang lebih sekitar 25 hari, hampir sama ya dengan waktu pengepungan yang dilakukan pasukan Ahzab terhadap kaum muslimin di Madinah. Ya. Taib, dan itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Dan sanadnya dinyatakan jayyid oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Bahkan yang Anda dapati pendapat yang mengatakan 25 hari itu pengepungan Nabi dan juga kaum muslimin ya 3.000 pasukan tuh ya itu 25 hari itu pendapat yang lebih rajih jemaah ya saling menguatkan lah. Nah, taib
Dan akhirnya dalam masa pengepungan itu Allah membuat Huyai ibn al-Akhtab pulang dan kembali ke bentengnya, sehingga akhirnya menanamkan rasa takut pada hatinya. Dan pengepungan itu terus berlanjut. Akhirnya mereka minta untuk dikirim negosiator yang bernama Abu Lubabah ibn al-Mundhir. Gigil juga tuh Yahudi. Mereka kaum pengecut jemaah. Ya, mereka memang dari dulu tuh sifatnya pengecut. Mereka kan itu sering menunjukkan kepongahannya saat mereka memang memiliki ya kekuatan yang mereka pandang lebih hebat dibandingkan kekuatan kaum muslimin tuh. Tapi begitu mereka sadar, ternyata 10.000 pasukan pada balik gitu kan, ciut lagi kembali kepada aslinya. Itu jemaah. Ini kalau sekiranya nih Yahudi nih sekarang nggak ditopang oleh negara-negara sekutunya dengan persenjataan yang lengkap, nggak bisa apa-apa mereka jemaah. Ya, cuma kan mereka disupport tuh oleh negara-negara yang sepemahaman dengan mereka dari sisi kebiadaban dan sebagainya, sehingga mereka bisa kurang ajar seperti itu. Kalau mereka nggak didukung dengan persenjataan yang lengkap, nih kayak begini ujungnya, gigil mereka. Makanya mereka minta, udah kirimin negosiator dong, kita damai tuh kan, enak banget tuh, ya damai, ya Allah. Makanya akhirnya dikirimlah seorang negosiator dari kalangan kaum muslimin namanya Abu Mundhir. Itu permintaan mereka jemaah tuh. Mau negosiasi aja yang ngatur siapa jemaah? Mereka emang udah paling licik deh jemaah. Ya, udah paling licik nih. Kaum yang paling licik yang nggak ada lawannya tuh Yahudi. Andai pun ada yang ya selevel dengan mereka itu munafik tuh. Ya. Tapi kalau di luar Islam jelas nih. Ini kaum paling culas jemaah. Udah dalam posisi terjepit tapi masih ngatur-ngatur. Iya. Udah kayaknya kita perlu cooling down deh nih ya. Perlu gencatan senjata deh. Tolong dong kirimin negosiator dari kalian nih untuk kita bicara. Ya, kita ngopi-ngopi dulu mungkin gitu ya. Kita bicara lebih santai. Ya, tapi tolong kirimnya sosok yang namanya Abu Lubabah ya. Tuh. Yang ngatur mereka, dan ini pun disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi setujui. Dan perlu diketahui kenapa Abu Lubabah yang usulkan oleh mereka, ya. Karena memang Abu Lubabah punya histori kedekatan dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Mereka itu kan licik, orang licik kan gitu. Kita sekarang pengen gimana agar bisa negosiasi. Cuma kan mereka berpikir, gimana nih kalau hasil negosiasinya pada akhirnya ujung-ujungnya menguntungkan mereka. Cari orang yang dulu punya sejarah kedekatan dengan kita. Abu Lubabah tuh. Ya Allah. Dan Abu Lubabah memang tipikal yang orangnya itu, ya kalau Anda coba menyimpulkan ya, dia orang yang memang ya sahabat semua baik jemaah. Cuma sifatnya tuh nggak enakan gitu. Sifatnya nggak enakan dia. Dan ketika mereka melihat Abu Lubabah datang, semua berdiri. Wah. Wanita, anak-anak menyambutnya. Dan sambutannya pun bukan dengan sambutan yang menggembirakan, tapi sambutan yang memilukan. Ya, anak-anak, wanita, ya sebagai perwakilan dari kelompok-kelompok yang harus dilindungi, gitu ya, kaum yang lemah. Mereka menyambut Abu Lubabah dengan tangisan, jemaah. Itu kalau orang yang gak enakan ngadepin kondisi kayak begitu, ya melo, nggak bisa bersikap tegas, mudah terpengaruh, tuh, mudah iba. Padahal kan konteksnya ini perang nih, harusnya yang ditunjukkan adalah ketegasan, apalagi ya ketika posisinya adalah sebagai delegasi untuk menghadapi satu kaum yang jelas-jelas melakukan pengkhianatan. Ya. Kemudian mereka mengiba dan berkata, ya, ini orang-orang Yahudi jemaah. Ya, mereka berkata kepada Abu Lubabah, "Wahai Abu Lubabah, apakah menurutmu kami harus tunduk dengan keputusan Muhammad? Ya. Apa kita harus tunduk nih sama keputusan pimpinanmu nih Muhammad?" Ya Allah. Maka Abu Lubabah bilang, "Na'am, iya, kalian harus tunduk kepada keputusan Nabi Muhammad."
Tapi kemudian Abu Lubabah kebablasan jemaah. Sebenarnya tatkala beliau ditempatkan atau diposisikan, diamanatkan untuk menjadi negosiator di dalam permasalahan ini, ya, untuk menghadapi kaum yang jelas-jelas berkhianat, itu memang beliau diminta hanya sebatas untuk mendengarkan saja apa yang menjadi keinginan mereka. Dengerin aja, dengerin. Jangan kasih info-info yang memang Nabi nggak pernah tuh mengizinkan untuk diinfokan kepada mereka. Dengerin aja, banyak dengerin apa yang menjadi keinginan mereka. Tetap keputusan nanti di kita. Kebablasan. Itu tadi tuh mungkin karena nggak enakan, karena dulu deket gitu loh. Ya, dengan orang-orang Yahudi Bani Nazir, ketika mereka tuh nangis, ya mengatakan, ya kita harus gimana nih? Ya, menurutmu nih gimana? Apa kita harus tunduk dengan keputusan Nabi Muhammad SAW? Maka Abu Lubabah katakan iya. Nah, sisi kebablasannya apa? Sambil ngasih isyarat. Ya, kalian harus ikut nih apa yang menjadi keputusan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian nambahin nih, tambahannya ini nih yang nggak boleh nih. Ini udah kebablasan. Sambil ngasih isyarat. Nah, ini keputusan Nabi Muhammad begini nih. Kakak nggak ada, itu sih aja ya. Isyarat bahwasanya nih selesai, kalian akan dibunuh. Tuh, dikasih isyarat, nggak ngomong jemaah, tapi ini udah ngebocorin sesuatu yang tidak patut untuk disampaikan. Misi beliau nih menghadapi ya orang-orang atau perwakilan dari Yahudi Bani Quraisyah bukan untuk mengungkap apa yang menjadi keputusan Nabi, ya, untuk membunuh mereka. Itu jemaah. Tapi akhirnya ternyata dia sampaikan sekalipun dengan isyarat. Ya, selesai. Ya ternyata dari dulu jemaah syarat-syarat begini nih. Ya Allah. Ya. Nah, artinya ini harus dibunuh. Abu Lubabah berkata, ya, wallahi demi Allah. Nah, ma zalat qadamaya min makanihima hatta araftu anni qad khuntu Allah wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, belum lagi kedua kakiku beranjak dari pijakanku, ya, setelah beliau ngasih isyarat begini nih, ya, kecuali kata beliau, aku telah sadar bahwasanya sungguh aku telah melakukan pengkhianatan terhadap Allah atau kepada Allah dan Rasulnya. Nah kan saya nggak ada nih diizinkan untuk menginfokan keputusan yang Nabi akan lakukan terhadap mereka. Kenapa saya bocorin tuh? Sadar, aku berkhianat. Hebatnya orang-orang beriman tuh begitu jemaah. Orang-orang yang beriman itu bukan orang-orang yang nggak pernah melakukan dosa atau kesalahan. Jemaah, berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dosa besar nggak? Dosa besar. Dosa besar jemaah. Ya. Dan bahkan sekali sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh pada perbuatan dosa tersebut. Cuma bukan berhenti, jangan sampai berhenti pada ya sorotan kita terhadap kesalahan sahabat itu, enggak. Apa yang dilakukan oleh sahabat itu tatkala beliau sadar nih. Nah, sisi kesadarannya aja nih udah menjadi contoh buat kita. Bahwasanya siapapun manusia, sahabat saja mudah tergelincir melakukan perbuatan dosa. Apalagi kita, apalagi ustadz atau bukan ustadz, mudah sekali kita jatuh pada perbuatan dosa. Sahabat itu mudah jatuh pada perbuatan dosa dan dosa-dosa besar. Tapi coba ambil pelajaran nih, setelah sadar atau diingatkan oleh orang lain agar kita sadar, maka segera merespon dengan respon yang benar. Abu Lubabah ketika tahu, ya Allah aku khianat nih. Ya walaupun aku nggak ngomong, aku kasih isyarat. Yang isyarat ini difahami ini oleh mereka. Aku khianat nih. Ya, Allahu Akbar. Berkhianat kepada Allah dan Rasul ini dosa besar. Nah dari penyesalan itu, dari kesadaran itulah kemudian beliau menyesal dan mengakui dosa. Dari situlah kemudian beliau bertaubat. Yang mahal itu jemaah. Jangan kita soroti, ya gimana sih lu Abu Lubabah, ya. Abu Lubabah gitu kan, nggak disuruh bocorin, enggak. Ini manusia jemaah. Tapi sorotilah nih hebatnya beliau nih. Belum tuh
ya beranjak dari pijakannya, ya setelah beliau mengasih isyarat tuh, ya Allah, setelah memberikan isyarat bahwasanya mereka akan dibunuh, ternyata beliau sudah bertaubat, menyesali perbuatannya. Ini kita diingetin kita salah, jemaah. Ngeles, jemaah. Gimana? Ya akhi, ente salah tuh, nggak boleh. Itu sikap ente kayak begitu tuh bukan sikap yang ditunjukkan atau dicontohkan oleh Nabi kepada istrinya. Nabi lagi sejengkel apapun, dan menurut cara pandang kita nih, kalau kita dengar kisah Nabi nih harga dirinya Nabi nih kan terlecehkan dengan sikap istri yang seperti itu, nepak piring atau nepak wadah makanan sampai pecah di hadapan para sahabat. Itu kalau menurut sorotan kita, itu mencederai harga diri Nabi gak? Loh, iya. Ada sahabat gak saat itu? Ada. Coba aja kita lihat sikap Nabi gimana. Apa kemudian meledak-ledak? Ya. Kamu mau istri yang gak tahu diri tuh, nusyuz ente? Enggak. Emang ada Pak kategori perbuatan istri masuk dalam ya cakupan nusyuz. Tapi ini kata-kata jangan terlalu mudah untuk diucapkan. Ini bakal jadi hantaman berat buat si istri. Dikit-dikit ya nusyuz kamu, ya Allah. Ya, boleh jadi dia nggak izin ya keluar rumah ya karena keadaan terdesak, langsung ditembak dengan kata-kata nusyuz. Kira-kira gimana tuh? Nyaman nggak Bu? Ya, nggak nyaman. Ini jemaah, ini penting jemaah. Ya Allah, ya belum menyesali. Nah ketika kita dikasih tahu tuh nggak boleh begitu ya akhi, jangan begitu akhi. Nabi nggak mengatakan ya tentang jati dirinya, kenapa kamu begitu? Saya ini adalah utusan Allah. Enggak. Nabi itu kalau udah ya berhadapan dengan para istrinya, Nabi memposisikan bukan sebagai seorang rasul yang memiliki kedudukan amat sangat tinggi, bukan, tapi ya Nabi memposisikan diri sebagai seorang suami pengayom. Yang namanya pengayom kan sabarnya lebih, yang ngayomin. Karena yang diayomi itu adalah ya makhluk yang Allah jadikan berasal dari tulang rusuk yang bengkok gitu. Ya Allah, Abu Lubabah tuh langsung nggak ada yang ingetin, langsung sadar. Allahu Akbar. Orang-orang beriman gitu jemaah, bukannya nggak pernah berbuat dosa tapi segera taubat jemaah. Jadi kalau kita nih masuk kategori orang-orang beriman, yuk evaluasi. Kita nih kalau diingetin tentang perkara kesalahan yang pernah kita lakukan, gimana respon kita? Kalau ternyata sok suci lu, nah nih keimanan kita masih dipertanyakan. Kalau emang jelas-jelas kita melakukan kesalahan, sekalipun tuh yang ngasih tahu kita nih levelnya di bawah kita, bahkan dia terkenal banyak melakukan perbuatan dosa, cuma saat dia ngingetin kita dia bener tuh, terima jemaah. Oh ya Allah, astagfirullah, makasih ya akhi untuk ngingetin anak gitu. Itu jemaah ya. Nah begitu taubatnya Abu Lubabah segera mengikatkan ya dirinya. Ketika beliau meninggalkan kampung Bani Quraidah menjalankan misinya, nggak langsung ketemu Nabi. Beliau langsung masuk ke Masjid Nabawi, dan di situ ada tiang yang ada di Masjid Nabawi. Yang kalau kita masuk Raudhah tuh ada tuh. Ya, Bapak Ibu kalau perhatikan tuh ada tulisannya tuh. Ya, ada tulisannya. Nah tiangnya Abu dikatkan tangannya di tiang masjid. Ya Allah, dan beliau bersumpah, la abrahu makani hadza hatta yatuballahu alayya mimma sana'tu. Aku enggak akan meninggalkan tempatku ini dalam keadaan aku terikat di tiang masjid sampai Allah mau mengampuni kesalahanku. Dia berkata, la ata Bani Quraidah abadan, dan aku tidak akan menginjakkan kakiku di perkampungan Bani Quraidah selamanya, karena dengan sebab aku datang ke situ aku melakukan perbuatan dosa. Wala ura fi baladin khuntullaha wa rasulah fihi abadan, dan aku tidak akan terlihat di lokasi yang padanya aku pernah melakukan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasulnya. Langsung screening diri, evaluasi diri, ya, apa yang menjadi sebabnya saya kok sampai berani berkhianat kepada Allah dan Rasulnya? Karena ini nih
Dulu saya tidak berdekatan dengan orang-orang Bani Quraidah, tapi jelas sebenarnya kan mereka orang-orang yang nggak baik. Ya, sampai akhirnya kita bocorkan rahasia Allah dan Rasul. Masya Allah. Ini juga. Taib. Nah, terkait dengan kejadian Abu Lubabah, Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Al-Anfal ayat 27. Itu ayat yang berbicara tentang masalah Abu Lubabah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah juga kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian tuh udah mengetahui. Ini jemaah. Ya. Nah. Kita lanjut jemaah. Nah. Di sini ada di halaman 450 jemaah. Ibnu Hisham berkata, dia mengikatkan dirinya selama 6 hari. Istrinya datang untuk ngebukain ikatannya. Setiap kali datang itu saat waktu menjelang salat. Lalu ia berwudu dan salat, kemudian selesai salat diikat lagi itu dirinya. Sampai kemudian ya turun ayat yang dimana ayat ini berisikan penerimaan taubatnya. Allahu Akbar. Ya kayak pegirang ya beliau itu ya, Masya Allah. At-Taubah ayat 102. Bahagia banget tentunya. Wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'an asallahu ay yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Ini masih berbicara tentang Abu Lubabah nih. Ya, Allah apresiasi sekalipun dia jatuh pada kesalahan, tapi masih mau mengakui dosa nih. Makanya pintu taubat ini bisa kita masuki kalau kita juga mengawalinya dengan yang namanya al-i'tiraf, pengakuan. Ngaku dulu deh. Ini gimana mau taubat? Aku salah juga enggak. Taubat. Ini sampai ada pernyataan kan, kenapa orang-orang yang melakukan dosa itu ya lebih disenangi oleh syaitan, ya kan, dibandingkan orang-orang yang melakukan maksiat. Ya karena orang-orang yang melakukan dosa bid'ah, ya amalan-amalan bid'ah, mereka nggak sadar atau mereka nggak merasa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Gimana mau tobat? Kan gitu ya. Oh, mereka nganggap bener kok. Beda. Dia kelas kakap, dia pelaku maksiat, dia tahu. Iya sih, emang aneh tahu dosa gimana ya. Karena kalau udah ngelihat perempuan yang cakep, ya udah deh. Apalagi aneh ganteng juga, aneh punya materi, aneh gak kuat tuh Ustaz. Kehidupan pekerjaan aneh juga sangat dekat dengan mereka. Anakku ini dosa Ustaz. Nah, ini mungkin masih mengakui peluang taubatnya masih sedikit ya, Pak. Tapi mungkin Bapak aneh ini mendekatkan diri kepada Allah tuh. Ini jemaah. Ini. Allah apresiasi. Ada pula tuh orang-orang lain yang dia ngakuin dosanya. Tuh ngakuin dulu, ngaku salah nih. Tuh. Perkara dia mampu meninggalkan kesalahan atau dosanya tersebut, belakangan lu deh. Kalau emang belum mampu, yang penting di awal ngakuin dulu. Ini kan enggak sering yang kita tunjukkan tuh enggak mau ngakuin. Enak aja Ustaz, yang salah dia Ustaz tuh. Kan sebenarnya yang keras dua-duanya tuh. Istri jadi keras kan Anda yang ngajarin keras kan gitu kan. Atau sebaliknya tuh. Ini. Ya. Ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka campur adukan tuh, campur baurkan pekerjaan yang baik ya dengan pekerjaan lain yang buruk. Nah iya, menjadi delegasi, dipercaya. Yang mempercayai adalah Nabi. Ini kan luar biasa, pekerjaan baik. Tapi kemudian dibocorin tuh. Ya, tapi kemudian Allah katakan, semoga Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah tuh.
Ini kesalahan kayak begini aja nih yang begitu besar Allah ampuni jemaah. Masa sih kita nggak mau ngampuni kesalahan blundernya pasangan hidup kita jemaah? Ketika dia udah benar-benar, ya Allah maafin saya dek, maafin saya bang, saya nggak akan ngulangi lagi deh. Abang tinggal lihat, kalau emang saya balik lagi silakan kita selesai. Tapi beri saya kesempatan, beri saya kesempatan dek, beri saya kesempatan, ya bang dan sebagainya. Ini jemaah, Allah masih ngampunin tuh, ngasih pemaafan jemaah. Ketika taubatnya diterima, Abu Lubabah berkata, ya Rasulullah, inna min taubati an ahjura dara qaumi wa usakinak wa inni an khari'u min mali sadaqatan lillahi wa li rasulih. Ya Rasulullah, sesungguhnya di antara taubatku, aku akan meninggalkan kampungku dan aku akan tinggal bertetangga denganmu ya Rasul. Selain itu aku akan menyedekahkan hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Dia ingin menyedekahkan semuanya, saking happy-nya. Diterima taubatnya. Tapi apa kata Rasul? Yujzi'u anka thuluth. Cukup sepertiga ya, sepertiga. Karena ada juga yang lain tuh, saat bin Abi Waqqas juga sama tuh ya. Saat sakit keras, kata Nabi, "Astagfirullah Rasul, jangan." Sepertiga, iya, itu pun udah banyak. Nah, ternyata pada kejadian ini juga sama nih. Nabi melihat nih orang-orang yang memang sudah orientasinya benar-benar full ke akhirat gitu ya. Ketika taubatnya diterima kan udah yang diharapkan pastinya keridhaan Allah kan. Biasanya suka udah nggak merasa sayang lagi dengan hartanya. Tapi Nabi faham, ya namanya manusia biasa. Selain Abu Bakar berat. Kalau Abu Bakar Rasul kan responnya beda. Ketika menyedekahkan semua hartanya, apa Rasul bilang? Jangan, sepertiga aja. Kan enggak kan? Nah, karena Rasul tahu kapasitas keimanan Abu Bakar mengungguli ya dibandingkan keimanan sahabat-sahabat yang lain. Apalagi kita jemaah. Kita royal, tapi kalau mau sedekah ya coba yang realistis deh. Ya karena kalau kita langsung pakai emosi, anak mau semua anak infakin. Ntar berapa menit nyesel. Padahal ditransfer, gimana urusannya jemaah kalau begitu? Jangan, realistis. Ya, realistis. Ketika Bani Quraidah tahu dari Abu Lubabah bahwasanya hukuman Rasul akan diterapkan, yang diterapkan kepada mereka adalah dibunuh, serta mereka enggak memungkiti hukum Rasul. Mereka berkata, nanzilu ala hukmi Sa'ad ibn Mu'az. Kami enggak akan tunduk, ya. Kami hanya akan tunduk, Kami hanya akan tunduk kepada hukum atau keputusan yang dibuat oleh sosok yang kami respect terhadapnya, yaitu Sa'ad ibn Mu'az. Karena Sa'ad ibn Mu'az kan udah lama berinteraksi dengan Yahudi Bani Quraidah, sama-sama penduduk Madinah. Ini siapa nih? Dengan kata lain, siapa nih pendatang mau ngasih keputusan ngebunuh kita? Nabi pendatang nggak? Nabi kan pendatang Pak, muhajirin. Mereka masih cari celah tuh, nggak? Walaupun kita tahu tuh keputusan pimpinanmu tuh, ya, keputusan Nabi Muhammad memenggal kami, membunuh kami, kita nggak mau taat. Kita hanya mau taat. Masih cari celah lagi tuh, biar lebih longgar. Kita hanya mau taat, nanzilu ala hukmi Sa'ad ibn Mu'adz. Kita hanya akan taat, tunduk kepada keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Bukankah dia pemimpin di Madinah? Lihat cuma luar biasa ya. Ya, upaya mereka tuh mencari-cari celahnya tuh. Yahudi tuh. Makanya nggak usah kaget kita kalau ngelihat kelakuan mereka tuh kayak begini dari dulu jemaah, nih sejarah hitamnya jemaah. Ya, taib. Kenapa Sa'ad ibn Mu'adz? Karena mereka punya harapan sosok Sa'ad nanti kesian sama mereka. Karena mengingat memori masa lalu, kedekatan Yahudi Bani Quraidah dengan kalangan suku yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Mu'adz, suku Aus. Aus sebelum masuk Islam itu bertahaluf, berkoalisi dengan siapa? Quraidah. Pinter memang mereka, tapi pinternya culas. Ya, dirunut-runut siapa lagi nih? Mentok nih. Kalau ngarepin mengandalkan keputusan Nabi Muhammad, kelar kita. Siapa nih? Paling nggak bisa lebih kendor lah gitu ya. Dicari, ketemu Sa'ad bin Mu'adz. Langsung mereka sampein, enggak, kita nggak mau taat sama keputusan Muhammad. Kita mau taat kepada pemimpin
Madinah, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Allahu Akbar. Ya, berharap mereka dikasihanin oleh Sa'ad, tapi ternyata dugaan mereka salah. Ya, Taib, pada Rasul nggak pernah bisikin tuh, nggak pernah bisikin Sa'ad. Udah, tetap keputusanku enggak, dibebasin, terserah. Ya sudah, kembalikan kepada pemimpin yang kalian percayai. Ya, di kalangan kita, yaitu Sa'ad ibn Mu'adz. Ya, nah, di sini jelaskan. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, mereka berkata, wahai Sa'ad, mereka menginginkan kamu yang memutuskan. Ya Allah, Sa'ad menjawab, ya, apakah keputusanku berlaku untuk mereka? Mereka menjawab, ya. Atau dengan kata lain, benar nih, kalau saya yang memutuskan, kalian mau ikuti. Pinter ya. Nah, taib. Akhirnya tatkala Sa'ad melihat Nabi, Nabi pun berkata kepada para sahabat, Sa'ad datang nih. Ya, Nabi lihat tuh Sa'ad. Kata Nabi, qumu ila sayyidikum, berdirilah, sambut pemimpin kalian tuh, pemimpin kalian. Akhirnya Sa'ad datang menghampiri Nabi, duduk di dekat Rasul. Nabi berkata, inna haula'i nazalu ala hukmik. Mereka Bani Quraidah yang sekarang negosiasi sama kita nih, mereka memutuskan untuk hanya mengikuti keputusan darimu, wahai Sa'ad. Ya, Nabi itu luar biasa ya, tawadhu'nya ya. Sa'ad berkata, fa inni ahkumu fihim, sesungguhnya aku akan memutuskan dan keputusanku atas mereka adalah an tuqtalal muqatilah wa an tusban nisa'u wa dzurriyyah wa an tuqsama amwaluhum. Dengan tegas Sa'ad mengatakan, keputusanku ya Rasulullah adalah agar para lelaki di kalangan mereka dibunuh, anak-anak mereka ditawan, kekayaan mereka dijadikan sebagai rampasan perang. Nabi pun berkata, laqad hakamta fihim bihukmillah, sungguh hukum Allah, maaf, sungguh hukum yang telah engkau jatuhkan atas mereka itu sesuai dengan hukum Allah. Padahal dibisikin nggak? Nabi biarkan mengalir begitu saja, alami. Apa yang menjadi keinginan kalian wahai Yahudi Bani Quraidah yang hanya mau mendengar ya perkataannya atau keputusannya Sa'ad, silakan. Ini Sa'ad sebentar lagi datang. Dan saat itu Sa'ad ibn Mu'adz dalam keadaan masih sakit kan terluka tuh di perang Khandaq, kan kena panah, urat nadinya putus, darah terus yang ngucur, dikayi oleh Nabi, ya berhenti sebentar, jebol lagi, Allahu Akbar, tuh darah sampai ya mengalir keluar kemah perawatannya, kemah tempat perawatannya. Antum bayangin jemaah. Tapi kemudian beliau berdoa, yang kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya, jangan kau matikan aku sebelum aku melihat engkau menghancurkan kaum yang telah berkhianat, yang dulunya punya kedekatan dengan dirinya, tuh, yaitu Yahudi Bani Quraidah. Jangan kau wafatkan aku ya Allah sebelum aku melihat tuh mereka engkau binasakan. Allahu Akbar. Jadi dalam keadaan sakit jemaah, ya, nah, ini jemaah, Allahu Akbar. Jadi hasil keputusan Sa'ad akhirnya dijalankan. Ya, semua Yahudi Bani Quraidah dikumpulkan. Ya, laki-laki pun dibunuh. Jumlah mereka saat itu sekitar 400 orang jemaah. 600 orang sebagian riwayat mengatakan 600 sampai 700. Kalau di buku kita nih 600 sampai 700 orang. Ya, ketika keputusan sudah diambil, ya, maka Rasul memerintahkan untuk mereka yang telah ditumbuhi jenggot. Ini ukurannya nih. Kalau udah ditumbuhi jenggot, oh berarti ini udah masuk kategori yang akan dipenggal, udah akil balik, ya. Yang belum tumbuh jenggot dianggap masih anak-anak. Itu cuma. Atau ada juga riwayat yang menjelaskan ada salah satu orang Yahudi yang perawakannya udah kayak dewasa, tapi dia katakan saya masih bocah. Akhirnya karena Nabi nggak ingin gegabah, ya diperintahkanlah ya sebagian orang ya untuk memeriksa, keadaan dirinya ya yang di situ menunjukkan nih orang udah dewasa apa enggak. Dilihat bagian vitalnya, dan dari situ kan ukurannya, ya.
Nah, ternyata memang ini bongsor doang gitu ya. Ini masih bocah, selamat dia tuh, selamat. Oh, fi riwayat dijelaskan kayak gitu coba. Saking nggak mau gegabahnya tuh Nabi. Ya. Karena kan tadi diputuskan keputusan saat laki-laki dewasa selesai. Bunuh mereka. Anak-anak perempuan jadiin tawanan. Nah, ternyata ada kasus kayak begitu tuh dibahas ya oleh para ulama sejarah. Ya, di buku kita nggak ada. Ya, akhirnya diajak ke tempat tersembunyi, ya diperiksa tuh, ya di bagian khususnya. Oh ya, anak-anak nih, ini bongsor doang nih kan gitu ya. Kan sekarang juga banyak begitu ya. Orang umur berapa ternyata masih bocah jemaahnya, karena emang bongsor aja perawakannya ya. Nah, baik ya Allah, 600-700 orang jemaah. Ya digali lubang besar, ya, dan itu kejadiannya di tengah pasar Madinah. Mereka dipenggal, ya, dan jumlahnya 600 sampai 700. Nggak ada satupun wanita yang dipenggal kecuali satu tuh, ya. Karena ini wanita Yahudi ini kenapa akhirnya dipenggal? Tadi kan saat bilang wanita, anak-anak enggak. Tapi kenapa nih ada yang dipenggal satu orang nih? Ya karena dia lagi-lagi dia dulu tuh yang mulai itu. Ini perempuan Yahudi ini mukul kepala Suwaid ibn Samit radhiyallahu taala anhu dengan batu sampai sahabat Suwaid meninggal. Berarti udah keterlaluan nih. Maka dibunuh juga di akhirnya itu perempuan Yahudi ini. Nah, sampailah kemudian dihadirkan Huyai bin Akhtab. Ya, dia sudah di sini jelaskan menggunakan pakaian yang dia sobek-sobek dengan sengaja, ya, agar enggak disiksa, sementara tangannya terikat di atas lehernya. Ketika ia melihat Rasul, ia berkata, demi Allah aku tidak akan menyesal memusuhi dirimu. Masya Allah, mau mati aja masih belagu nih orang nih. Ya. Nah, dia katakan amma wallahi ma lumtu nafsi fi adawatik. Ketahuilah demi Allah, aku enggak akan pernah mencela diriku, enggak akan pernah aku merasakan penyesalan karena memusuhi dirimu ya Muhammad. Ya Allah. Luar biasa nih orangnya. Keras sampai kayak begitu dia. Huyai siapanya Nabi jemaah? Mertua jemaah. Mertuanya Nabi ini kan Sofia binti Huyai, putrinya tuh dinikahin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ketahuilah demi Allah aku enggak akan celak diriku, enggak akan pernah aku nyesal karena memusuhi engkau ya Muhammad. Walakinnahu man yakhzulullaha yukhdal. Akan tetapi demikian siapa yang meninggalkan Allah niscaya ia akan ditinggalkan atau ia kalah. Nah, sadar juga nih. Sadar nih dia, emang aneh orang-orang Yahudi. Ya. Nah, siapa yang dihinakan Allah, ya pasti hina. Padahal kan dirinya nih, nggak jauh-jauh siapa yang dihinakan Allah, dirinya. Emang aneh, orang Yahudi itu aneh ya. Ilmu banyak, tapi ilmunya tidak menjadikan mereka dekat dengan Allah. Nggak menjadikan mereka mengamalkan ilmunya. Makanya mereka masuk kategori golongan yang dimurkai al-maghdubi alaihim. Jangan sampai jemaah kita ini udah banyak tahu dari satu kajian ke kajian lain, kita emang udah biasa hadir bertahun-tahun lamanya, catatan udah banyak, tapi ternyata ilmu yang sudah kita ketahui itu tidak berbuah amal. Ini masuknya kategori seperti kelakuan siapa jemaah? Yahudi jemaah. Ini jemaah. Ya Allah. Kemudian dia menghadap manusia seraya berkata, ayyuhan nas innahu la ba'sa bi amrillah. Wahai sekalian manusia, terimalah keputusan Allah ini. Ya, kitabun wa qadarun wa malhamatun katabaha Allahu ala bani Israil. Ceramah dia mau mati ya. Mau mati ceramah dia nih. Wahai sekalian manusia, terimalah keputusan Allah ini. Tentang takdir ternyata jemaah. Iya kan, ini dia ngajarin tentang bagaimana menerima takdir Allah. Sekalian manusia, ini bukan orang baik nih jemaah. Ini bukan orang baik aja bicaranya masih percaya kepada apa? Takdir jemaah. Ini ngaku orang baik, ngaku orang beriman kepada Allah, nggak percaya sama takdir, gimana jemaah? Makanya pantas nggak beriman terhadap takdir, copot keimanannya. Wahai sekalian manusia, terima keputusan Allah ini. Ketetapan Allah, takdir Allah, wa qadarun. Apa itu qadar? Takdir kan? Takdir Allah. Ya, wa malhamatun, peperangan yang kita jalani, katabahallahu ala bani Israil, dan semua yang sudah diatur oleh Allah bagi Bani Israel. Terima keputusan Allah ini. Ya, tapi khusus buat sesama kaumnya yang nggak manfaat. Nah, kemudian dia duduk
Dan pada akhirnya kepalanya dipenggal jemaah. Dipenggal kepalanya. Allahu Akbar. Ya. Nah, jadi semuanya dipenggal. Ada satu tuh orang Yahudi Bani Quraidah yang enggak dipenggal, namanya Amru. Kenapa enggak dipenggal? Karena saat itu dia sedang safar. Beruntung dia. Dia enggak ada di tempat saat itu. Ya. Ketika yang lain berkhianat, dia enggak ada. Ya Allah. Jadi tindakan membunuh mereka itu bukan tindakan melampaui batas. Karena yang dihukum hanyalah mereka-mereka yang berkhianat, jemaah. Karena jelas ini kalau kejadian, ya, kalau Allah nggak berikan pertolongan, kira-kira hasilnya gimana, jemaah? Habis, kelar kaum muslimin. Karena posisinya berarti digencet tuh dari depan, ya, di balik Khandak itu 10.000 pasukan, dari belakang sekitar 700 orang tuh dengan persenjataan lengkap. Yahudi Bani Quraidah kan penghasil senjata, pembuat senjata, jemaah. Oh ya Allah. Baik, kita ambil hikmah ya. Hikmah pelajaran. Bergegasnya sahabat untuk melaksanakan perintah Rasul sekalipun mereka masih terasa letih, capek dari perang Ahzab. Tapi ketika Nabi itu ditegur oleh Jibril, udah beres-beres. Udah ngeletakin senjata, kita belum beres-beres. Senjata masih kita belum letakin. Keluar lagi. Rasul sampaikan kepada para sahabat. Bagaimana respon sahabat? Ya sama kayak nabinya. Nabi juga capek. Tapi Nabi ketika dapat perintah untuk jangan beristirahat dulu, maka ia sampaikan kepada para sahabat. Sahabat pun responnya sama. Ya, karena guru itu menunjukkan hal seperti itu, maka murid-muridnya pun mengikuti jejak langkah sang guru. Ya, Nabi kita Muhammad SAW ini jemaah, ya, bergegas jemaah. Nah, jangan ditunda-tunda. Ketika pintu kebaikan sudah tersampaikan ke kita, makanya orang sudah sebenarnya diberi kemampuan untuk haji, jangan nunda-nunda. Ntar deh Ustadz kalau udah pensiun, la haula wala quwata illa billah. Emang ente bisa ngejamin hidup sampai pensiun atau selepas pensiun? Enggak. Apa bisa ngejamin terus sehat? Padahal haji ini ibadah yang memang ya mayoritas ibadah fisik. Jangan jemaah. Ya. Ketika mereka baru tiba di Madinah, mereka dengar Rasulullah SAW ya menyeru dengan kalimat, nggak ada seorang pun yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Mereka pun langsung menyambut surat itu dengan segera sebagai bentuk ketaatan mereka kepada beliau. Itu totalitas ketaatannya tuh, yang nggak pakai nunda-nunda lagi jemaah. Karena panah-panah syaitan untuk menggelincirkan kita anak cucu Nabi Adam diantaranya adalah dengan konsep taswif dari kata saufa, ntar aja deh, tobat sih ntar dah 50 tahunan tobat, nutup aurat tuh 50 tahun ke atas ya. Justru dari muda saat masih menarik dan sebagainya, kan itu seharusnya. Haji sih ntar, urusan haji tuh ya ntar kalau udah jadi kongkong itu gimana? Haji kan amalan fisik, ibadah fisik. Sebenarnya ada orang kayak begitu cuma. Anak kan masih muda Ustaz, masa haji Ustaz? Ya Allah. Allah nggak mengatakan yang berangkat haji itu yang di atas 50 tahun, enggak. Ini urusan ibadah, memang perintah Allah untuk kita segera laksanakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita nih ya Allah ciptakan jin dan manusia, dan tidaklah ya Allah ciptakan jin dan manusia melainkan agar semuanya beribadah kepada Allah. Kita hidup di dunia nih, terlebih ketika sudah masuk kategori mukallaf, maka sudah wajib melaksanakan tugas tersebut, amanah tersebut, kewajiban tersebut, ibadah harus wajib itu haji ya. Begitulah seharusnya setiap sikap seorang muslim, melaksanakan setiap perintah, segera melaksanakannya sekalipun berat, capek jemaah. Ini habis perang, dikepung oleh 10.000 pasukan hampir sebulan jemaah. Bahan makanan sedikit, musim dingin yang amat sangat menusuk. Ya Allah, gimana nggak capek jemaah? Kita 9 hari pulang umroh dengan fasilitas yang enak, ya pesawat yang enak, ya makan terjamin. Pulang gimana bang? Ada jet lagnya. Ya Allah, nih mau libur dulu deh, gitu ya. Gitu jemaah. Ya Allah, ini nih baru sampai nih, baru juga mandi, letakin tuh pedang. Jibril komentar, udah ngeletakin pedang, kita belum ngeletakin pedang tuh.
Allahu Akbar. Subhanallah. Yang kedua, sahabat yang pergi menuju Bani Quraidah dan mendapatkan waktu sholat, dan ada di antara mereka yang mengerjakannya, sedangkan sebagian yang lain tetap berpegang pada perintah Rasul, yaitu dengan tidak mengerjakan sholat hingga sampai di Bani Quraidah. Mereka telah melakukan ijtihad tuh, dalam memahami teks-teks syar'i. Apabila seorang mujtahid melakukan ijtihad, benarnya dapat falahu ajran, 2 pahala. Salahnya dapat 1 pahala. Tuh. Nggak bisa kita celah. Oh kalau gitu pandangan Imam Syafi'i salah, dosa dong. Enggak. Imam Syafi'i nggak salah, Imam Malik nggak salah ketika memang hasil ijtihadnya dianggap keliru, dapat tetap 1 pahala. Tapi kita yang memang sudah mengetahui tentang kesalahannya, karena diungkap oleh para ulama yang selevel dengannya, jangan ngikutin. Tuh, kita kan masuk suka ngeles. Satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang mujtahid itu dapat 1 pahala. Iya bagi beliau. Tapi kalau kita tahu memang itu kesalahan berdasarkan dalil-dalil yang kuat, ya jangan kita ikutin. Kan gitu. Kesalahan itu muncul juga bukan karena vonis kita kan, itu berdasarkan penjelasan dari ulama yang selevel dengannya. Ya kita sering suka ngeles begitu sih. Ya, ini kita bisa dapat paham dari sini jemaah, masya Allah. Bagi para mujtahid bukan aib bagi mereka, karena mereka kan nggak asal-asalan di dalam beristihad. Ya, mereka nggak asal-asalan jemaah. Cuma ya karena manusia biasa bisa salah bisa benar tuh. Tapi kita ini nih bukan seorang mujtahid, ya ambil pendapat yang benar, bukan pendapat yang salah. Makanya nggak ada atau nggak boleh fanatik terhadap mazhab atau fanatik terhadap ulama, nggak bisa. Ya, pokoknya kalau anak sih di bab sholat anak ambil semua pendapatnya atau fatwanya atau ijtihadnya Syekh Albani. Gimana? Beliau bukan nabi. Itu ya. Oh anak ambil pendapatnya Syekh bin Baz, nggak bisa. Ya, sama sebagaimana kita nggak boleh fanatik terhadap madhab, begitu pula terhadap ulama-ulama selain ulama madhab. Begitu pula terhadap ustadz, apalagi yang sebatas ustadz. Kalau bukan ustadz ini anak nggak bakal mau ngaji. Tuh. Ada nggak fenomena kayak begitu? Ya, kalau kita emang tahu nih ini ustadz, ya dia juga ngajarkan sunnah, dia juga ngajarkan manhaj yang benar. Gitu. Walaupun boleh jadi jam terbangnya belum banyak, dia masuk kategori bukan ustadz senior, nggak masalah. Yang penting kita faham, ya track recordnya insya Allah track record yang bisa diambil ilmunya, kan gitu jemaah. Tidak secara terang benderang dia memang melakukan ya pernyataan-pernyataan yang menggambarkan tentang menyimpangnya manhajnya, kan gitu. Kadang baru hanya sebatas selentingan. Info begini begitu belum tabayun. Nah ini problem para penuntut ilmu di zaman sekarang, cepat memvonis. Tapi kalau emang jelas-jelas di postingan udah jelas dia menyatakan statement itu, ya harus tegas dong. Gimana kita bisa mengambil ilmu dari sosok-sosok yang seperti itu? Kan gitu jemaah. Para sahabat melakukan ijtihad dalam hukum syar'i dan terjadi perbedaan. Rasulullah SAW tidak menyalahkan satupun di antara mereka. Ya, perbedaan tersebut tidak memicu permusuhan, perpecahan dan perdebatan yang sengit di antara mereka. Karena perbedaan adalah sesuatu yang wajar di dalam permasalahan fikih. Tuh, Anda tadi udah sampaikan kan? Jangan galak-galak kalau dalam pembahasan masalah fikih. Makanya coba aja buku-buku fikih tebel-tebel gak jemaah? Ya Allah, tebal-tebal jemaah. Padahal bahasannya standar banget, bab taharah, ibadah, gitu kan, bab jual beli, ya, kemudian bab jihad, munakahat, ya, dan seterusnya. Itu jemaah. Bab-babnya itu aja tuh, muamalah, ekonomi Islam dan sebagainya. Bab itu aja, berkutatnya hanya sebatas itu. Tapi kenapa tebel-tebel? Mujalladat, berjilid-jilid, karena dibahas khilaf di dalamnya. Babul hajj, bab tentang haji, waduh khilafnya luar biasa. Ini, ya, nah dari sini jemaah. Jadi kalau bab fikih, ini cobalah ambil pelajaran dari kisah ketika sebagian sahabat salat asar sebelum tiba di perkampungan Bani Quraidah, sebagian lagi salatnya ketika tiba di sana.
Tuh. Apa ada yang disalahin oleh Nabi? Tidak ada. Nih, fikih itu begitu jemaah. Lain halnya, ini masalah fikih, cuma pijakan yang satu bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan kebiasaan nenek moyang misalnya. Nah, ini jelas, ini bukan khilaf yang kita nih harus bersikap toleransi, enggak, harus tegas kalau ini. Karena ini antara batil dan yang hak, antara kebatilan dan sesuatu yang hak. Bagaimana mungkin dikatakan yang hak dasarnya cuma kebiasaan nenek moyang, kebanyakan orang melakukannya, kan gitu kan? Kemarin kan yang sering Anda sampaikan tuh contoh-contohnya. Itu kalau sholat 23 rakaat 7 menit, dia mau pakai dalil apa? Hah? Itu kan? Ya ini kan perbedaan di kalangan umat Islam. Perbedaan dari mana dasarnya? Anda nggak pakai dasar yang benar gitu loh. Tidak ada tuh imam mazhab yang 4 salah satu tuh mengajarkan konsep yang seperti Anda lakukan. Tapi kan dasar Anda, nenek moyang kami begini, makanya kita pertahankan tuh. Kalau yang kayak begini jelas. Ini perbedaan yang kita nggak boleh bersikap toleransi. Toleransi di sini bukan berarti juga menghalalkan tindakan-tindakan anarkis. Enggak. Artinya kita nggak menghargai pendapat yang kayak gitu. Itu jelas-jelas kebatilan. Sebagian ulama menjadikan perbuatan sahabat sebagai dalil jika dilihat bahwa kebenaran itu beragam. Maksud ungkapan ini adalah apabila yang dimaksud dengan kebenaran adalah lawan dari kebatilan. Tuh. Ya. Walaupun sesungguhnya kebenaran itu tidak mungkin beragam. Kebenaran hanya satu. Namun apabila yang dimaksud dengan kebenaran adalah dalam pandangan syariat, yaitu sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Jadi syariat itu kadang memberikan toleransi, keragaman, yang kemudian dianggap dari keberagaman tersebut, itu tidak dimutlakan satu saja yang benar. Nah, kalau syariat masih memandang adanya toleransi seperti itu, kita juga nggak boleh menyalahkan. Inilah yang disebut dalam istilah fikih ranah ikhtilaf. Ya, itu jemaah. Walaupun hakikatnya kebenaran itu memang satu. Ya, dari sisi esensi kebenaran itu jelas. Ya, kebenaran sebagai esensi kita harus bedakan kebenaran sebagai esensi dengan kebenaran yang dianggap benar oleh syariat. Di buku kita ada di halaman 453 nih. Ini kaidah penting. Kita harus bisa membedakan antara kebenaran sebagai esensi dengan kebenaran yang dianggap benar oleh syariat dan mendapatkan pahala bagi yang melakukannya. Tuh. Ya. Ijtihad di kalangan para ulama sekalipun salah itu masih dianggap benar gak? Artinya mereka tetap dapat pahala gitu loh. Nah, artinya tindakan ulama untuk berijtihad sekalipun outputnya hasilnya salah itu tetap diapresiasi, itu maksud dibenarkan gitu loh. Tapi nanti kita harus tahu nih, kalau ternyata itu kesalahan dari hasilnya, dari esensinya, ya jangan kita ambil. Cuma memang perbuatan mereka dihargai sebagai sebuah kebenaran, karena kan mereka berupaya, nggak asal-asalan jemaah. Ya, nah ini jemaah. Yang kelima, sikap Abu Lubabah yang ditugaskan ke Bani Quraidah untuk bermusyawarah. Ketika beliau sampai dan menanyakan keadaan mereka, beliau mengatakan bahwasanya mereka akan mendapatkan hukuman dari Rasulullah SAW berupa pembunuhan. Beliau menyadari bahwasanya ini adalah pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ia belum menyadari kesalahannya dan pergi mengikat dirinya pada sebuah tiang Masjid Nabawi hingga turun ayat yang menerima taubatnya. Kita ambil pelajaran betapa pentingnya nasihat Allah dan Rasulnya, kitab sucinya, para pemimpin kaum muslimin dan masyarakat umum dalam bentuk tidak melakukan pengkhianatan. Tuh. Baik berkhianat kepada Allah, kepada Rasulnya, kitabnya, para pemimpin maupun kepada masyarakat umum. Yang keenam, dari kisah tersebut juga kita bisa mengambil pelajaran pentingnya bersegera bergegas di dalam bertaubat. Itu ditunjukkan oleh Abu Lubabah kan. Sampai malu nemuin Nabi itu. Mau fi riwayat dijelasan nih, kalau Abu Lubabah nih dia temuin aku, nggak perlu langsung menghukum dirinya kayak begini, maka lain ceritanya, bisa jadi Nabi langsung maklumi. Tapi enggak nih, dia langsung karena merasa bersalah deh, dia langsung taubat tanpa menundanya lagi. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran pentingnya, yaitu jauhi tempat-tempat maksiat. Abu Lubabah tahu, ini gara-gara saya punya kedekatan emosional dengan orang-orang dari kalangan Bani Quraidah karena tempat ini nih,
di sini akhirnya hati saya nggak bisa kokoh, makanya dia bersumpah tuh, ya akan lagi tuh. Ya, itu jemaah. Taib. Yang ke-8, dari kisah Abu Lubabah kita melihat juga betapa kuat imannya dan betapa sensitif hatinya. Oh, orang beriman tuh peka, kalau salah tuh peka jemaah. Kalau melakukan dosa tuh peka. Makanya kalau dosa kita kerjakan tenang-tenang aja, kayaknya biasa gitu. Aduh, bahaya ini, bahaya jemaah. Nauzubillah. Orang kayak gini sulit untuk bertaubat jemaah. Karena kalau orang yang hatinya peka, dia cepat sadar akan kesalahannya, menyesali dan segera move on untuk bertaubat kepada Allah. Bangkit dia jemaah, dan gak tergoda oleh bujuk rayu setan. Ya. Yang ke-9, berdasarkan kisahnya kita juga melihat kesungguhan dalam bertaubat dan betapa dalamnya penyesalannya serta keseriusannya untuk menebus kesalahan dengan mengikat diri di salah satu tiang masjid dalam beberapa hari hingga turun ayat yang menerima taubatnya tersebut. Tapi ingat ya, kalau kita menyesali melakukan kesalahan, ya kita sesali itu karena kita sadar melakukan kesalahan, karena kita sadar sendiri atau diingatkan, bukan berarti pula nanti cara yang ditempuh dengan cara menyiksa diri. Ada kalanya tuh, kenapa ente mogok makan? Karena nyesel, anda melakukan kesalahan. Ini bikin masalah baru nih kalau pakai mogok makan. Ini Abu Lubabah nggak mogok makan. Dalam riwayat yang lain dijelasin, dibukain tuh. Ya ketika mau sholat atau mau makan, atau tetap diikat, disuapinin sama bininya. Tuh, masya Allah. Rasul SAW ketika saat datang, beliau mengatakan berdiri untuk pemimpin kalian. Hal ini menunjukkan tentang menghormati orang yang memiliki kedudukan atau orang-orang yang tua, baik tua karena usianya ataupun tua karena ilmunya atau makanahnya, kedudukannya, kekuasaannya. Ya, itu diperbolehkan dalam rangka menghormati atau memuliakan, bukan dalam rangka untuk mengkultuskan. Di sini kita harus membedakan antara berdiri kepada seorang, berdiri seorang dan berdiri atas seseorang. Ini ya, kalau dalam rangka untuk mengkultuskan gitu ya, cari muka lah dan sebagainya, itu nggak boleh. Tapi kalau karena kita tahu nih kedudukannya memang orang yang patut dihormati, hanya sebatas itu aja, biasa-biasa saja. Itu pun dengan gerakan yang tidak berlebihan, nggak boleh sambil bungkuk atau rukuk, nggak boleh. Apalagi ngesot, ada ya ngesot? Ada kan? Idul Fitri banyak yang ngesot tuh. Ngesot biar dimaafin, ngesot jangan, nggak ada tuh yang begitu-begitu jemaah. Percepat. Ke-12, mungkin kita menilai betapa sadisnya keputusan Sa'ad ibn Mu'adz terhadap Bani Quraidah. Agar persoalan menjadi jelas tentang siapa sebenarnya Bani Quraidah itu dan betapa adilnya keputusan tersebut, maka di sini ditunjukkan ya, Bani Quraidah itu adalah Yahudi yang sangat besar permusuhannya kepada Rasulullah SAW dan orang kafir yang paling kasar perilakunya. Pantas mereka tuh dijatuhi hukuman yang tegas seperti itu. Ya. Dan kemudian bayangkan apa yang akan dilakukan oleh Yahudi Bani Quraidah seandainya pasukan gabungan, pasukan koalisi itu berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin di perang Ahzab. Ya. Kira-kira apa? Pasti mereka ikut ngebunuh kan, ikut ngebantai kaum muslimin. Itu cuma makanya sikap Nabi beda. Ya. Bagaimana saat Nabi mengetahui pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa dan Bani Nadir yang hanya sebatas mengusir, dengan ketetapan Nabi saat menghadapi pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah dengan cara bunuh semua. Dan kemudian diperkuat oleh Sa'ad ibn Mu'adz, sama tuh padahal dia nggak dibisikin tuh. Masya Allah. Ya. Taib. Dan itu secara umum sama maknanya. Ya, yang C, sungguhnya Bani Quraidah juga memerangi kaum muslimin hingga berakhirnya strategi mereka bukan hanya membatalkan perjanjian. Mereka bawa senjata ya untuk benar-benar ngebunuh kaum muslimin. Cuma karena Allah tolong kaum muslimin ya, sehingga menghancurkan atau mengusir pasukan musuh yang jumlah 10.000, akhirnya mereka ya posisinya jadi terjepit ya. Padahal kalau terjadi hasilnya berbeda, udah pasti mereka akan bunuh kaum muslimin. Nah, udah gitu di poin yang D, Bani Quraidah kan penduduk Madinah yang memang terikat perjanjian untuk membela tanah air ya dari serangan orang-orang luar ya, dari serangan musuh. Tapi ternyata justru mengkhianati. Ini kan kebangetan jemaah. Nah, taib. Ini bisa saya sampaikan, Allah taala a'la wa a'lam. Dan ternyata hukuman yang dijatuhkan oleh Sa'ad, terakhir poin E,
adalah hukuman yang juga sesuai dengan kitab suci mereka. Karena ada di dalam Taurat, ya, Muhammad Abu Syuhbah memberi komentar tentang keputusan Sa'ad ibn Mu'adz. Ini keputusan yang sesuai dengan kitab suci mereka. Dalam Taurat, hukuman bagi musuh yang menyerang, ya, musuh dalam selimut, itu sudah dijelaskan. Apabila Tuhanmu menyerahkan keputusannya kepadamu, maka penggallah dengan pedang semua kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan, anak-anak, hewan ternak dan semua yang ada di kota itu menjadi rampasan perang untukmu. Itu sama kan? Allah taala ada wa'ala. Ini bisa saya sampaikan.